Bagaimanakah saya boleh bersukacita dalam ujian, kehidupan, dan cabaran? Pernahkah Anda merasa yang ujian dalam kehidupan terlalu berat untuk ditanggung? Apabila Anda diliputi oleh cabaran yang tidak dapat diatasi, kegembiraan yang difikirkan mungkin tidak dapat dibayangkan lagi. Namun dalam Alkitab, kita tidak hanya menemui strategi dan pemikiran untuk mengharungi ujian, tetapi juga alasan yang mendalam untuk menerimanya dengan sukacita. Pertimbangkan kata-kata Yakobus yang menulis dengan perspektif yang hampir mengejutkan kita. Dia berkata ini, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun." Ini dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Yakobus tidak meminimumkan kesakitan percobaan. Sebaliknya, dia mendefinisikannya semula. Ia adalah proses transformasi di mana setiap kesusahan, setiap ujian iman mencipta sesuatu yang tidak ternilai dalam diri kita, yaitu kesabaran dan kesempurnaan. Bayangkan jika Anda diminta berlari sejauh 100 km. Jika tanpa sebab, larian ini akan menjadi satu penderitaan atau ujian yang menghukum. Tetapi bagaimana jika larian ini boleh menyelamatkan kawan baik Anda sendiri? Kita sanggup melakukannya, bukan? Karena ia memberi sukacita dalam diri kita dan kawan kita. Ini adalah perspektif yang diajar oleh Alkitab untuk kita pakai. Dalam kitab Ibrani, kita dinasihatkan untuk berlari dengan kesabaran dalam perlombaan yang diberi kepada kita, sambil memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga 2. Petikan ini menekankan bahwa keupayaan kita untuk menanggung dugaan dan mencari sukacita di tengah-tengahnya tidak wujud dalam kekuatan kita sendiri, tetapi diperoleh daripada tumpuan kepada Yesus. Dia bukan saja pelopor iman kita, tetapi juga yang menyempurnakan. Dengan meletakkan mata kita tertuju kepadanya, kita mendapat pandangan dan kekuatan baru yang diperlukan untuk mengharungi cabaran hidup. Dan bila kita teguh memandang kepada Yesus, dia membentuk pengalaman kita ini menjadi peluang untuk bertumbuh, menguatkan iman kita, dan menyempurnakan watak kita dalam proses ini. Sekarang mari kita renungkan dengan lebih mendalam tentang kisah Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 hingga 24. Selepas dipukul dan dipenjarakan secara tidak adil, respons mereka adalah luar biasa. Walaupun kesakitan fizikal mereka yang teruk dan keadaan mereka yang suram, pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kepercayaan mereka kepada kemuliaan Tuhan membolehkan mereka mengalami sukacita yang mendalam walaupun di tengah-tengah penderitaan. Ini bukan sekadar gangguan daripada kesakitan mereka, ini adalah penyataan iman mereka kepada tujuan dan pelan Tuhan. Nyanyian pujian mereka membawa kepada gempa bumi yang ajaib yang membebaskan mereka dari belenggu mereka dan membuka pintu penjara dan bahkan membawa penjaga penjara dan keluarganya kepada iman kepada Kristus. Kisah mereka dengan jelas menggambarkan bagaimana kepercayaan kepada Yesus mengubah perspektif kita tentang ujian kehidupan, membolehkan kita bertahan dengan sukacita, mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Jika Anda mendapati diri Anda dibelenggu oleh berat ujian hari ini, fikirkan Paulus dan Silas dalam masa yang paling gelap mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan di dalam penjara yang sejuk dan gelap. Kisah mereka diceritakan dalam Kisah Para Rasul 16, bukan hanya bukti iman mereka, tetapi jemputan untuk kita menemui kegembiraan yang sama.
Dalam saat-saat kesusahan apabila kegembiraan kelihatan mustahil, ingatlah bahwa pada saat-saat inilah Tuhan dapat bekerja paling berkuasa dalam kehidupan kita. Marilah kita seperti Paulus dan Silas meletakkan kepercayaan kita yang tidak tergoyahkan kepada Yesus. Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Dia bersama dengan Anda dalam setiap ujian, mengubah kesakitan Anda menjadi tujuan dan ujian kehidupan Anda menjadi kemenangan. Marilah kita merangkul perjalanan ini, bukan saja dengan ketabahan, tetapi dengan kegembiraan. Dengan sukacita sambil kita tetap fokus pada Yesus, mengetahui bahwa melalui Dia, kita boleh mendapat kekuatan dan kedamaian tidak kira dalam keadaan apapun. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tuhan ini, yang mampu memberikan Anda sukacita walaupun di tengah keperitan dan ujian hidup, atau jika Anda memerlukan doa, sila hubungi kami melalui WhatsApp dan email di sini atau di dalam keterangan di bawah.